Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya di rekayasa perancangan perangkat lunak. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa namanya tahapan rekayasa perancangan lunak atau tahapan dari software engineering. Gitu. Nah, sebelumnya juga sudah ada tugas ya, yang sudah dikumpulkan juga. Jadi saya akan bahas dulu sedikit tugasnya ya. Kalau saya lihat sih dari yang dikumpulkan juga sudah bagus ya. Nah, di sini kita lihat dulu kemarin soalnya seperti apa. Saya bahas dulu soalnya. Iya, oke. Sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, di sini soalnya ya. Aduh, maaf nih, tiba-tiba tenggorokan saya gatal. Ya, ini soalnya ada 5 ya, ada 5 soal dan sebetulnya isinya adalah pendapat-pendapat ya dari sudut pandang Anda sebagai seorang developer ya, atau sebagai seorang pengguna software gitu. Nah, di sini yang pertama, mengapa begitu lama waktu untuk mendapatkan software itu selesai ya. Jadi sebetulnya kalau terjadi apa namanya transaksi pembelian software gitu ya, transaksi pembelian software yang di sini melibatkan customer dan developer software. Nah, biasanya dari sisi si pelanggan itu merasa kok softwarenya lama ya gitu ya, dibuatnya gitu dalam jangka waktu yang lama itu, kenapa kok bisa begitu lama. Nah, sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung dari softwarenya ya, tergantung dari sudut pandang softwarenya. Kalau misalnya dan juga tergantung dari developernya gitu. Hal yang membuat software itu menjadi lama itu apa? Tapi ada serangkaian dari pembuatan sebuah software itu yang membutuhkan waktu yang lebih lama ya, yaitu saat software testing ya. Nah, software testing ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama apabila eh, kasusnya itu baru gitu ya, atau case yang pertama kali dihandle oleh seorang software developer itu lebih case yang baru gitu, sehingga dia tidak memiliki semacam referensi untuk menyelesaikan bugs-bugs yang ada gitu, karena bugs tersebut harus diriset oleh orang lain, harus diriset oleh internal dan oleh eksternal gitu. Jadi kalau eksternalnya adalah orang yang memang tidak terlibat dalam sebuah software tapi diberikan cara-cara menggunakan software tersebut. Nah, proses tersebut biasanya memakan beberapa waktu lama, di samping proses codingnya juga memerlukan waktu lama ya. Nah, karena tergantung dari si software itu sendiri. Jadi alasannya kenapa lebih lama ya karena memang dari proses testingnya. Nah, ketika proses testing itulah yang menentukan bahwa software itu berhasil atau tidaknya ketika diberikan ke customer. Apa sih kita cek Begitu ya. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Lalu untuk yang kedua, di sini mengapa biaya pengembangan begitu tinggi? Jelas, pengembangan software itu begitu tinggi, developing software ya. Karena
Kalau misalnya si developernya masih sama, tetap dia akan meminta budget untuk biaya meningkatkan software yang ada, gitu ya. Nah, biaya dengan software yang ada itu dipergunakan untuk riset kembali ya kebutuhan akan si software requirement-nya, dan begitu juga tentang hardware-nya. Dan tentunya membutuhkan resource untuk testing pula, gitu ya. Jadi sehingga membutuhkan biaya tambahan. Biaya tambahan untuk dan biasanya lebih tinggi untuk developing-nya ya dibandingkan mungkin dari awal. Dan ini juga bisa terjadi apabila si developernya berbeda gitu. Jadi dia mendevelop software yang sudah ada, kemudian di-develop oleh developer yang baru, yang lain gitu ya. Ini juga sama bisa membutuhkan biaya tinggi karena si developer yang baru tersebut dia harus membaca logika dari software yang sebelumnya. Dan biasanya ini jarang, biasanya ditolak ya, karena memang sulit sekali membaca logika orang lain dibandingkan membuat lebih dari awal gitu ya, dari nol itu lebih mudah dibandingkan harus membaca logika orang lain dan membongkarnya begitu ya. Ya, seperti itu. Itu untuk yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3, mengapa kita tidak bisa menemukan semua kesalahan sebelum kami memberikan perangkat lunak untuk customer ya, untuk pelanggan kita. Ya, memang kalau testingnya hanya dilakukan oleh internal, biasanya tidak ditemukan. Nah, ada kasus seperti ini. Kenapa susah tidak ditemukan? Nah, karena memang sudut pandang programmer dengan sudut pandang pengguna itu berbeda, gitu. Jadi kalau programmer mungkin mengetahui eh, langkah-langkahnya, tipe datanya, apa saja yang harus diinput, dia otomatis testing hal-hal yang berhubungan dengan fungsionalnya. Tetapi kalau misalnya yang dari sudut customer atau pengguna user itu kan tidak mengetahui tipe datanya seperti apa ya, dia hanya bisa menggunakan. Otomatis di sini akan lebih hilang semacam inputnya harus number misalnya, inputnya harus angka. Nah seperti itu kan bisa saja tidak terpikirkan oleh si programmernya. Jadi kalau programmernya mungkin memikirkan oke ini tipe datanya integer gitu ya, inputannya harus bilangan ya. Nah, ketika diinput software testing oleh internal pasti lancar karena ngetesnya hanya bilangan saja. Nah, tapi ketika sampai ke customer ngetes nggak pakai bilangan, mungkin salah ngetik atau salah input, itu sengaja dilakukan untuk testing software. Mungkin dia memasukkan karakter gitu ya, dan terjadi error program. Nah, si error program itu memang kadang-kadang tidak terlihat oleh si programmer, yang harus mencarinya adalah biasanya orang eksternal, sehingga software testing ini biasanya melibatkan orang luar atau eksternal. Seperti itu ya. Jadi terjadi perbedaan sudut pandang, itu sebenarnya jawabannya. Lalu mengapa kita menghabiskan waktu begitu banyak ya dan usaha untuk mempertahankan program yang ada? Ya karena alasan tadi yang di atas. Karena ketika program mengembangkan program baru membutuhkan biaya baru dan waktu yang baru ya, waktu yang lebih lama. Itu ya kenapa dia alasan harus mempertahankan program yang sudah ada, seperti itu. Selama program tersebut masih bisa digunakan ya dalam sebuah company, dalam sebuah perusahaan, mereka akan tetap mempertahankan program tersebut sampai memang dikiranya dibutuhkan untuk perubahan secara signifikan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar atau user-user pengguna software itu, bukan si developer ya, mereka karena sudah menghabiskan uang besar untuk membeli software gitu ya, dan menginvestasikan waktunya untuk menunggu sampai selesai, sehingga pas waktu ingin di develop mereka akan mikir 2 kali dulu. Ntar dulu kalau mau bikin software berarti kan harus menyediakan biaya dan waktu lagi gitu. Nah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa menunda update software dibandingkan harus ya sebaiknya masih, kalau misalnya program yang mesti digunakan ya itu saja yang digunakan gitu ya, karena tidak mempengaruhi dari kinerja sebetulnya. Kecuali sudah memang berpengaruh dengan kinerja dan ada fitur-fitur yang harus ditambahkan, nah itu lain cerita gitu ya, pasti dibutuhkan untuk update software. Nah selanjutnya, mengapa kita harus memiliki kita terus memiliki kesulitan dalam mengukur kemajuan sebagai perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan dipelihara. Jadi pihak developer ada isu sulit untuk mengukur kemajuan si software tersebut ketika sudah jadi ya.
apakah dia berhasil, apakah pelanggannya bisa menggunakan dengan baik, seperti itu ya. Nah, karena misalnya itu memang ada suatu kesulitan karena tidak ada feedback ya, tidak ada feedback yang secara langsung gitu ya. Karena kalau misalnya pengguna softwarenya satu atau dua orang mungkin bisa kita tanyakan. Tapi kalau misalnya sudah banyak ya pengguna softwarenya banyak dalam suatu perusahaan, otomatis harus ada sebuah survei. Nah, survei ini sebetulnya pada masa-masa ketika software engineering berkembang itu memang bermacam-macam. Kita juga saat ini kalau misalnya kita perhatikan Play Store atau iOS gitu ya, itu selalu ada rating ya, rating star. Nah, itu salah satu cara mengukur kemajuan software tersebut, apakah baik atau tidak penerimaannya terhadap customer. Salah satu ya, baru salah satu. Karena memang ada cara lain juga dengan cara wawancara atau dengan cara melakukan survei secara langsung seperti itu. Nah, baik, itulah ya jawaban-jawabannya dan nanti saya akan nilai yang sudah masuk ya. Saya akan nilai yang sudah masuk ya. Kita sekarang masuk ke materi di pertemuan ketiga saat ini, oke? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Boleh. silakan, silakan. Terkait rating ya Pak, rating software. Ya, Kalau betul. misalkan ratingnya jelek gitu ya Pak di Play Store atau iOS, itu Ya, emang bisa otomatis ditarik atau ada beberapa tahapan lagi gitu Pak? Kalau ratingnya jelek Pak. kalau ratingnya jelek itu sebetulnya lebih ke iklan ya, lebih ke iklan sebetulnya. Jadi kalau mereka itu membuat rating bagus itu karena untuk menarik iklan. Biasanya si rating buruk itu kan orang nggak akan mau download ya. Nah, dari situ kan berpengaruh dan itu tidak akan ditarik gitu, tidak akan ditarik oleh Play Store-nya selama si pembuat softwarenya, si developernya dia tetap membayar ke Play Store dan iOS ya, kan untuk sewa ya, untuk sewa menaruh software di situ kan ada sewa. Selama mereka membayar nggak akan ditarik gitu ya. Tapi kalau masalah ratingnya buruk gitu ya, yaitu berpengaruh kepada iklan sih sebetulnya yang biasanya software-software yang tidak yang gratis ya, yang free gitu. Mereka perlu rating itu untuk meningkatkan ya ini ya apa daya tariknya gitu. Daya tariknya bagus atau tidak. Tapi di samping itu juga untuk mengukur sejauh mana software mereka itu berhasil di masyarakat gitu. Ya, jadi seperti itu ya, nggak akan langsung itu begitu. Oke Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Oke, sebentar ya. Untuk sekarang kita materi saya buka dulu slide-nya. Kok malah di close. Ya, baru tampil tadi ada sedikit trouble. Baik, kita akan masuk ke bahasan eh, ini ya, tahapan gitu ya, tahapan dari software engineering. Nah, sebetulnya ini juga sudah kemarin sudah disinggung ya tentang tahapan software engineering. Ini berhubungan dengan proses-proses langkah-langkah apa saja yang dilalui oleh seorang developer untuk menciptakan sebuah software ya.
Nah, di minggu lalu juga sebenarnya sudah dibahas ya, ada proses requirement yang sangat penting, komunikasi ya, itu requirement software, komunikasi yang sangat penting yang bisa menentukan bahwa software itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit ya, akan bahas lebih dalam sebenarnya, bukan sedikit. Kita akan bahas lebih dalam mengenai tahapan-tahapan tersebut ya, tahapan-tahapan tersebut. Di mana kalau kita lihat software engineering di sini, bila dilihat dari bagian ini ada tools, method, proses, dan quality focus. Nah, di sini dibilang tools itu sebetulnya hanya sebagian paling kecil ya dari sebuah software engineering. Di sini alat-alatnya. Kemudian alat-alat di sini seperti bahasa pemrogramannya, hardware-nya, yaitu hal-hal yang eh, apa lingkupnya lebih kecil dibandingkan metode ya. Jadi metode yang digunakan itu apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian prosesnya juga gitu ya. Prosesnya juga itu lebih besar dibandingkan metode yang ada karena dari tools ditentukan metodenya, lalu ditentukan prosesnya, dan yang terakhir akan menentukan kualitas dari si software itu sendiri seperti itu. Nah, apa sih software proses ya? Software proses itu adalah salah satu kegiatan terstruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak ya, spesifikasinya, desainnya, lalu untuk validasi softwarenya dan sebuah evolusi dari softwarenya. Nah, di sini ya sebuah model proses software adalah representasi abstrak dari proses ya. Jadi ada modelnya kan, model-model pengembangan perangkat lunak itu adalah representasi abstrak dari si proses tersebut. Jadi proses dalam pembuatan software ini macam-macam ya. Jadi tergantung dari kasusnya, case by case gitu. Sehingga dari kasus yang sangat bervariasi itu dimunculkan sebuah model-model ya pendekatan proses pembuatan software itu sendiri. Yang mungkin nanti minggu depan kita akan bahas tentang metodenya ya. Nah, sekarang di setiap model-model itu, di setiap metode pengembangan perangkat lunak tersebut itu memiliki apa namanya kesamaan ya, kesamaan tahapan gitu, kesamaan tahapan dalam sebuah proses tersebut ya. Nah, di sini tahapan-tahapannya berupa ini ya, saya agak skip ke depan dulu. Nah, tahapan-tahapannya adalah 5 framework seperti ini, yaitu framework komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari sebuah proses software engineering dan dari seluruh metode yang ada. Itu tahapan-tahapannya. Tapi prosesnya itu tidak berurutan. Ada yang berurutan, ada yang bersinggungan ya prosesnya, ada yang bersamaan. Itu tergantung dari case by case yang dihadapi oleh ininya apa? Yang dihadapi oleh si developer software itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu dasarnya seperti apa, maksudnya asal usulnya seperti apa ya. Dimulai dari definition itu what ya, sistem atau informasi engineering, software project planning, requirement analysis. Nah, ini adalah tahapan di mana mendefinisikan yang terlibat dari proses software tersebut. Nah, ya, jadi dilihat dulu sistem atau sistem engineering atau informasi engineering yang ada begitu ya. Lalu dilihat juga software project planning-nya mau seperti apa ya, perencanaannya, dan requirement analysis. Jadi ini tahap awal ya, tahap awal yang ada di sini. Nah, lalu ada proses development. Di sini ada definisi, proses mendefinisikan, lalu proses mengembangkan development software ya. Nah, ketika proses mengembangkan di sini mulai ke softwarenya, software desainnya seperti apa, kode-kode yang akan diciptakan seperti apa ya. Lalu software testing. Di sini termasuk software testing di bagian development ya. Nah, nanti si development ini ada kelanjutannya adalah proses maintenance di mana ini terjadi perubahan software, perubahan-perubahan yang terjadi apabila testingnya menemukan bugs atau menemukan sebuah error ya. Nah, di sini akan dijadikan koreksi, lalu diadaptasikan dengan kebutuhan,
lalu ditingkatkan dan dilakukan pencegahan error kembali apabila itu terjadi. Nah, dari tiga tahapan ini ya, software proses ini kan ada 3 tahapan: definition, development, dan maintenance. Nah, dipecah lagi gitu ya. Ini lebih ke framework-nya, ya, framework-nya ke task-nya. Dan di sini sebetulnya bagan untuk menggambarkan tentang proses task-nya. Nah, lebih spesifikasikan dari yang tiga kelompok tersebut, dispesifikasikan menjadi bagian-bagian yang tidak mungkin dilewatkan oleh seorang software atau untuk sekelompok software development, ya, yaitu proses komunikasi, communication, ya, communicating, atau proses di mana mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, membuat sebuah software requirement, ya. Nah, lalu ada planning, ya, planning. Nah, planning di sini untuk proses perencanaan dari setelah mengumpulkan informasi, kemudian dilakukan perencanaan apa yang mau dilakukan, ya. Apa yang mau dilakukan, kemudian apa saja yang waktu yang diperlukan seperti apa, terus software apa yang mau digunakan, ya, maksudnya bahasa pemrograman apa yang mau digunakan, itu termasuk dalam planning, ya. Kemudian setelah di-planningkan dari sisi waktunya dan sisi apa saja yang akan dilakukan, masuk ke tahapan modeling. Di sini tahapan modeling itu adalah proses membuat sebuah model software, ya, model software secara bagan gitu ya, secara bagan yang menggambarkan alur proses itu sendiri seperti apa gitu ya, alurnya, lalu kemudian si alur tersebut bisa menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah software ini setelah ini prosesnya apa gitu ya, sampai dari mulai software dinyalakan sampai software di close, itu gambarannya ada di sini, ada di modeling gitu ya. Jadi istilahnya kalau kayak misalnya saya kasih contoh seperti ketika orang ingin menjahit sebuah pakaian, modeling ini adalah proses membuat pola gitu ya. Nah, membuat pola seperti apa. Jadi kan planning dia. Kalau planning kan perencanaan buatnya sampai kapan. Tapi kalau sudah ngebuat pola, nah itu berarti sudah mulai masuk ke modeling. Nah, jadi membuat pola pola software lah, modeling itu ya. Nah, di modeling ini di sini kita akan menggunakan alat-alat atau metode-metode seperti UML, ya, atau DFD, ya, data flow diagram. Nah, itu juga ada juga alat yang lainnya seperti flow map, ya, flow map sistem berjalan dan sistem usulan yang sudah dibuat sebetulnya di proses sebelumnya. Jadi kayak flow map sistem berjalan itu dibuat ketika proses komunikasi, lalu flow map sistem usulan itu dibuat ketika proses planning karena menggambarkan sistem secara keseluruhan, dan modeling itu mengadaptasi dari flow map usulannya seperti itu. Nah, setelah jadi pola softwarenya gitu ya, setelah jadi pola softwarenya, lalu dilakukan construction atau dilakukan coding di sini. Jadi proses pengkodean, coding, proses programming adanya di construction. Jadi kalau kayak tukang jahit tadi, dia mulai menjahit pakaiannya tuh di sini, proses construction-nya seperti itu. Nah, setelah proses construction selesai jadi, nah kalau misalnya kayak penjahit kan dia langsung dicoba pakaiannya pas atau tidak seperti itu ya. Sama di software juga seperti itu. Dites softwarenya ada error atau tidak seperti itu. Testingnya bisa dilakukan oleh internal dan eksternal secara bergantian, dan metode testingnya juga bermacam-macam ya. Saat ini sudah banyak metode testing ya, salah satunya dengan menggunakan black box atau white box ya. Nah, ini yang apa namanya 5 framework inilah yang terjadi. Jadi ketika sudah proses testing dilakukan, setelah construction masuk ke deployment ya. Nah, di deployment inilah software sudah diberikan ke customer dan langsung digunakan oleh customer dengan tahapan testing ya, testing dari customer, atau istilahnya kayak trial lah. Kalau misalnya softwarenya sudah dikasih, biasanya suka ada trial 6 bulan. Kalau ada error silahkan hubungi seperti itu. Itu sebetulnya sudah mulai masuk ke proses deployment seperti itu. Baik, ini yang tadi saya jelaskan ya. Komunikasi, perencanaan, modeling, construction, dan penyebaran atau deployment ya di sini.
Ini yang saya jelaskan tadi. Secara garis besar ya, kalau komunikasi kolaborasi antara pelanggan dan mengumpulkan persyaratan apa saja. Perencanaan itu tadi yang sudah dijelaskan, planning merencanakan alur kerjanya seperti apa ya, sumber daya yang digunakan apa saja dan mendefinisikan jadwal kerja. Nah, tidak lupa di bagian komunikasi ini biasanya kalau antara customer dan developer itu ada apa namanya, perjanjian kerjasama. Nah, ini disinilah perjanjian kerjasama itu di apa namanya, dibuat ya kita saat tahap komunikasi. Modeling tadi yang sudah dijelaskan, construction juga yang proses coding dan penyebaran atau deployment yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, sampai sini saya akan memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, silahkan sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Silahkan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu. Silahkan bisa raise hand atau langsung saja open mic ya, silahkan. Oke, sebenarnya tidak ada yang bertanya. Oke, mungkin saya yang bertanya ya, biar lebih seru. Baik, coba saya ingin bertanya ke Tiara Sariningsih, bisa online? Ya, Pak. Iya, oke. Nah, dari tadi penjelasan yang sudah dipaparkan, ketika seorang customer itu melakukan eh, keinginan yang ingin dibuat dalam software tersebut, tentunya melakukan sebuah komunikasi ya. Nah, dari komunikasi ini sebetulnya dihasilkan sebuah software requirement ya, software requirement. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sisi developer ketika memilih aplikasi atau program apa namanya, bahasa pemrograman atau database yang digunakan itu sekiranya ada di tahapan apa ya? Apakah tahapan yang tadi yang ada planning, ada komunikasi, ada perencanaan atau construction atau deployment? Bagaimana? Apa cukup jelas pertanyaannya? Gimana Pak, bisa diulang? Ya, oke, saya ulangi lagi ya. Seorang developer atau ini perusahaan developer lah ya, menentukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk sebuah kasus software itu ada di tahapan apa? Apakah di tahapan komunikasi, planning, modeling, construction, atau deployment? Yang masih dalam posisi kontrol. Di film. Iya. Pada tahapan apa? Bagaimana? Dalam communication ya Pak. Tahapan apa? Communication? Halo? Suaranya? Yuk, gimana Tiara? Tadi jawabannya apa? Halo, halo. Suaranya tidak ada. Apa terputus atau gimana ini, Tiara? Oke, saya lost contact ya ini.
Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Flow ini kan cahaya Pak. nih. Oke, Tegar, gimana? Ada yang di tahapan apakah ketika developer menentukan bahasa pemrograman? Planning, Pak. Tahap planning, ya. Oke, benar ya. Jadi berada di tahap planning ketika developer menentukan bahasa pemrograman. Iya, Pak. Ada peraturannya, Baik. ada garisnya. Nah, oke, selanjutnya mungkin saya akan tanya ke siapa ya ini? Yang jarang-jarang saya nanya nih. Saya memang jarang nanya waktu kemarin di pemrograman karena memang lebih ke praktek. Coba dengan Saiful Milah bisa online. Pak Hadir. Oke, tidak hadir ya. Yang lain mungkin ke Anita Wulansari. Apa bisa online? Iya, Pak. Ya, oke, Anita ya. Baik, saya coba ngasih pertanyaan untuk apabila seorang customer itu sudah melakukan apa ya namanya memberikan sebuah informasi, seluruh informasi yang dibutuhkan oleh sebuah software. Kemudian developer tersebut merespon ya, merespon hal tersebut. Terus membuat sebuah list ya, sebuah list kebutuhan akan software. Nah, list kebutuhan akan software itu biasa disebut sebagai apa ya? List kita List apa, Pak? list atau daftar ya, daftar kebutuhan akan software itu biasanya disebut sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Modeling bukan ya, Pak? Bukan itu. Requirement, Pak. Apa equipment? Penyebaran, deployment. Deployment itu udah ke pemberian software. Equipment itu peralatan equipment atau requirement. Requirement. Nah, itu dia ya bahasanya software requirement. Nah, jadi software requirement itu adalah daftar atau list kebutuhan akan software itu sendiri apa saja. Nah, itu biasanya disebut sebagai software requirement. Jadi kebutuhan akan software yang berada di sisi customer. Oke, santai ya. Jadi saya nanya ini supaya lebih aktif aja kelasnya. Jadi jangan dari saya aja. Kita Pak, saya mau lanjut. tanya boleh, Pak? Boleh, silakan Indra. Jadi gini Pak, misalkan kita mendapatkan proyek ya dari klien, misalkan membuat sebuah software inventory Pak. Ya, Terus kita betul. bikin, kita buat semuanya, kemudian selesai, dibayar tuh kan. Ya. Nah, pertanyaan saya, apabila misalkan ada klien saya yang lain ingin POS yang sama, itu diperbolehkan nggak Pak saya yang pakai dari klien sebelumnya? Atau memang itu mutlak milik klien sebelumnya Pak? Oke, itu tergantung dari ini ya, dari kerjasama softwarenya gitu, kerjasama dengan klien sebelumnya. Nah, kalau misalnya kan biasanya kita bikin software itu berdasarkan kebutuhan klien ya, berdasarkan kebutuhan klien. Nah, berarti kan disesuaikan dengan si klien itu sendiri gitu. Ketika ada klien lain yang membutuhkan software tersebut ya, itu bisa kita berikan tapi disesuaikan juga dengan si customer tersebut gitu. Artinya mungkin dari sisi tampilan sedikit berbeda, tapi mungkin fungsinya sama seperti itu. Berarti bagusnya Pak, kita bikin kerangkanya kerangka yang umum Pak ya. Ya. Jadi biar kalau ada pesanan yang lain kita tinggal edit-edit sedikit aja gitu Pak ya. Nah, betul. Itulah yang dilakukan dan menjadi konsep framework ya. Ingat nggak waktu kita belajar framework Iya. ini kan framework di Ya, pemrograman Pak. web. Nah, itu Pemrograman web. ya seperti itu.
Jadi bikin kerangka yang umum, kemudian ketika dibutuhkan tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kalau untuk source code itu tergantung dari klien ya Pak. Apa namanya, perjanjian kita dengan klien, apakah full beli dengan source code-nya atau tidak gitu ya Pak ya. Betul, itu tergantung dari Kalau beli artinya kita tidak boleh menggunakan source code itu kembali gitu ya. betul, kalau memang perjanjiannya seluruh source code-nya diberikan, tapi biasanya jarang ya yang seperti itu karena itu sama aja kayak ngejual dapurnya kan. Oh iya. Gitu, jarang. Jadi tahu Kecuali- software jadi aja Pak ya, langsung Betul. dijual gitu. Biasa klien seperti itu. Bahkan dari sisi developer pun berupaya untuk melindungi source code-nya gitu ya, berusaha untuk melindungi source code-nya walaupun seperti kayak yang basis web ya. Basis web itu kan pakai PHP memang masih bisa terlihat gitu, di trace masih bisa terlihat gitu. Tapi ada cara-cara upaya-upaya untuk menyembunyikan si source code-nya gitu sehingga bisa menggunakan library-library yang bisa menyembunyikan si software-nya. Seperti itu sih. Karena kalau kayak dikasih Kalau dengan web di source-nya, inspect elemen itu Pak ya. ya, tapi kan di inspect elemen biasanya nggak semuanya tampil ya. Nah, makanya ada biasanya si developer tuh pakai plugin tambahan gitu ya untuk mengkonversi si perintah-perintah yang ada gitu. Atau menggunakan bahasa pemrograman yang dikompil gitu. Kayak Java ya. Java kan dikompil bisa jadi web gitu, bisa juga seperti itu. Atau menggunakan Node.js. Node.js itu juga kan proses compiling. Dia nge-compile bahasa JavaScript menjadi bahasa HTML, itu malah lebih secure ya, nggak kelihatan itu si JavaScript-nya gitu. Artinya JavaScript Lebih aman dari cloning Pak ya. iya betul gitu ya, kecuali memang oleh orang-orang yang istilahnya si kliennya juga bisa programming ya, menguasai, mungkin masih bisa di trace ya, tapi jarang sih biasanya. Biasanya kalau customer yang meminta itu ya minta tahu jadi aja gitu, begitu error panggil benerin kayak gitu biasanya. Oke Pak, siap. Iya, oke sip. Ya, kita lanjutkan ya. Materinya udah lumayan seru nih, banyak pertanyaan, bagus-bagus pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan ke materi ini. Yang tadi sudah. Nah, sekarang kita berbicara tentang framework activity. Framework activity itu kan bisa dibilang kerangka kerja sebuah aktivitas pembuatan software. Nah, di sini disebutkan ada flow proses ya, proses flow. Nah, penggambaran proses flow ini sangat penting karena menentukan tahapan-tahapan apa saja yang akan dikerjakan dan singgungannya gitu. Jadi ada yang tahapannya saling berurutan ya, seperti komunikasi langsung ke planning, planning ke modeling, ada komunikasi, ada construction, ada deployment. Ada juga yang saling bersinggungan, proses komunikasi dan planning dilakukan secara bersamaan, bersinggungan, lalu nanti yang planningnya juga masuk ke modeling, ada juga yang seperti itu, dan tergantung dari si softwarenya seperti itu, software yang dikerjakan atau kasus yang dikerjakan. Biasanya kalau yang sederhana itu menggunakan proses yang sederhana juga seperti yang communication, planning, dan modelingnya bertahap satu kesatuan. Tapi kalau yang sudah softwarenya rumit, biasanya dia menggunakan kolaborasi beberapa proses yang bersinggungan. Nah, nanti kita akan berbicara tentang modeling ini ya. Ini kan hubungannya dengan modeling tahapan yang dilakukan pada software engineering. Itu di minggu depan kita akan membahas tentang modeling ini. Nah, ini sejarah garis besarnya dulu. Nah, proses flow ini contohnya seperti ini. Ada misalnya satu case di mana modeling itu berada di proses communication dan planning ya. Nah, di sini bisa seperti ini ya prosesnya, atau bisa juga dari communication, planning, modeling, dan construction bisa juga saling berhubungan. Nanti tergantung dari si proses yang terjadi ya, yang terjadi di software development. Karena kalau yang proses yang umum itu kan seperti model waterfall, itu kan satu tahap harus selesai, kemudian ke tahap selanjutnya. Nah, ada juga proses yang lain. Itu nanti kita akan bahas lagi di pertemuan keempat ya, seperti itu. Nah, ini software pattern ya, sama ya pemetaannya, ya, pemetaan dari si proses itu sendiri ya. Nah, di sini ada level capability, model maturity ya, model integration ya. Nah, di sini merupakan
ini sebetulnya penilaian ya. Penilaian dari si sebuah software itu diterima ke customer. Jadi penilaian ada level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bisa juga dikatakan bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi sebenarnya dasarnya bintang 1 sampai 5 dari sini gitu ya, mungkin ya. Jadi proses 0 itu adalah incomplete. Jadi terjemahannya adalah proses ini tidak dilakukan atau tidak mencapai semua tujuan yang didefinisikan. Artinya software yang dihasilkan itu ternyata tidak tepat sasaran. Ini biasanya level 0 lah levelnya ya. Bintang 1 lah gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua perform. Nah, perform itu prosesnya dilakukan, tugas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk sedang bekerja tapi masih banyak bug gitu ya karena masih proses pengembangan gitu. Jadi malah belum sempurna. Nah, ada yang ketiga, level yang ketiga ini yang level 2 ya, sebetulnya ini yang L2. Kalau yang L0 ini biasanya jarang gitu orang memberikan karena memang belum selesai. Biasanya sudah level ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 itu mulai masuk ke customer. Nah, kalau di yang level 2, orang melakukan pekerjaan, sumber dayanya memadai, tapi dalam melakukan prosesnya ya juga terlibat ya. Cuman di sini ada ya levelnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya. Stakeholder-nya terlibat, terus tugas kerja dan proyeknya dipantai, ada dipantau dan evaluasi, terus memiliki deskripsi prosesnya. Nah, kemudian ini manage, artinya sudah termanage dengan baik, ini level 2. Level 3-nya defined. Defined ini adalah pengelolaan prosesnya terdokumentasi dengan jelas. Jadi kalau yang di kedua itu mungkin dokumentasinya belum terlalu jelas, baru proses deskripsi. Nah, di sini ada proses dokumentasi yang jelas dan ada standarnya, standar dokumentasinya sehingga bisa dipahami oleh orang secara umumnya, programming secara umumnya. Lalu ada quantitative manage, itu level 4, proses dipahami secara terukur dan dikontrol menggunakan ukuran yang detail. Jadi bisa dipantau nih softwarenya berhasil atau tidak ya, dari status penggunaannya itu sangat bagus. Dan yang kelima optimizing, yaitu peningkatan proses yang terus-menerus diaktifkan oleh umpan balik yang terukur dari proses dan ide-ide pengujian yang kreatif. Jadi di sini terus terjadi maintenance yang tidak berhenti, terus-terusan dilakukan peningkatan atau upgrade. Nah, itulah yang dilakukan oleh software-software developer besar untuk memberikan sebuah update dari software tersebut. Baik, selanjutnya, nah ini ya, sebetulnya ini yang capability model, maturity model ini, integration ya, integrasi dari ini dikembangkan oleh Software Engineering Institute ya, sehingga menerjemahkan hal-hal yang biasa diterima oleh customer dan apa yang terjadi ada ukurannya gitu, ada ukurannya. Oke, di sini level proses ini saya skip aja. Nah, oke, di sini ke prinsip-prinsip yang tadi ya. Nah, yang di sini. Nah, prinsip-prinsip dari tahapan ini komunikasi, planning, modeling, construction, deployment itu seperti apa? Ada prinsip-prinsipnya yang perlu diperhatikan. Agar si proses software engineering kita lebih lebih mengenal, lebih baik gitu ya yang dilakukan. Ini juga sebetulnya mulai menggambarkan apa saja yang dilakukan pada tahap komunikasi. Nah, di tahap komunikasi ini perlunya memahami apa yang diperlukan oleh seorang customer ya, sehingga akan menghasilkan yang tadi saya sebutkan sebuah software requirement. Nah, ini bisa nanti kalian praktekkan ketika masuk ke kerja praktek ya, pembuatan laporan kerja praktek. Dan juga ketika membuat sebuah skripsi. Nah, di sana tahap komunikasi ini sangat penting karena kita akan melihat tahapan yang ada atau aktivitas gitu ya, aktivitas yang ada di tempat kita membuat software tersebut gitu. Bisa berupa sistemnya, orang-orang yang terlibatnya seperti apa, terus software ini digunakan oleh siapa ya, gitu ya, digunakan oleh siapa, ada usernya, adminnya ada berapa orang. Nah, sehingga di list supaya seluruh kebutuhannya bisa terbaca begitu.
Nah, komunikasi face to face itu adalah yang terbaik. Jadi harus bertemu langsung dengan customer-nya. Ya, walaupun kita bisa lakukan juga dengan conference ya. Nah, dengan conference karena kita bisa melihat gestur ininya ya, gestur dari si kliennya gitu dan keinginan seorang klien. Lalu harus memfasilitasi proses tersebut. Dan kita harus tetap fokus pada diskusinya. Jadi arah pembicaraan jangan sampai teralih terlalu jauh, tetap ke fokus ke bagaimana kita mencari atau menggali informasi yang diperlukan untuk software itu. Gitu. Terus proses-prosesnya juga kita gali. Awalnya seperti apa, misalnya contoh lah ya, contoh kita langsung ke contoh saja. Misalnya kita ingin membuat sebuah software untuk menangani pembelian penjualan pada sebuah kafe misalnya ya. Nah, kafe tersebut menggunakan software, ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengatur pencatatan penjualan. Nah, kita sebaiknya lakukan observasi ya. Di sini kan komunikasi ini adalah tahap observasi, di mana ketemu dengan si pemiliknya. Kita harus cari tahu ini yang menggunakan siapa saja, misalnya kasirnya ada berapa orang, adminnya ada berapa orang. Terus bagaimana tingkat transaksinya, sehari ada berapa transaksi. Nah, ini berhubungan dengan database yang akan kita siapkan. Bila dalam satu hari mungkin transaksinya hanya 5 atau 10 atau di bawah 50 transaksi, mungkin kita masih bisa menggunakan MySQL seperti itu. Jadi hubungannya ke sana. Jadi ketika kita tahu informasinya, oh ya ini datanya wah banyak nih, sehari bisa sampai 100 transaksi, besar ya. Nah, itu perlu dipikirkan tentang maintenance database-nya begitu. Terus memiliki cabang yang banyak, wah itu apalagi. Jadi kita harus memikirkan database yang lebih canggih di atas dari MySQL kalau memang kebutuhan perputaran datanya tinggi. Nah, dari situ kita menggali informasi yang ada. Lalu apa namanya? Misalnya kita cari tahu juga ini pegawainya ada berapa orang ya. Nah, terus item-item yang dijual apa saja. Nah, itu juga berhubungan dengan database yang akan kita desain. Lalu tampilannya mau seperti apa? Apakah mau diakses menggunakan Android atau mau diakses menggunakan tablet gitu kan ketika ada pemesanan. Nah, itu kita cari informasinya. Jadi itu menentukan di proses selanjutnya di planning ketika kita tahu oh ternyata ingin menggunakan tablet, berarti kan kita bisa kembangkan menggunakan Android gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini tahapan komunikasi ini sangat penting. Kadang-kadang kita tidak menemukan suatu gambaran secara keseluruhan apabila kita hanya datangnya sekali atau dua kali. Oleh karena itu nanti berpengaruh kepada proses selanjutnya ke planning. Ada ya kalanya ketika proses planning kita kembali lagi ke komunikasi. Seperti itu ya. Ada balik lagi komunikasi, jadi harus cari tahu informasi lagi. Nah, nanti itu berhubungan dengan model pengembangan perangkat lunak yang kita lakukan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ke planning. Nah, setelah dikumpulkan, setelah diketahui apa saja kebutuhannya, mulai memahami cakupan proyeknya. Jadi dilihat kan poin-poin dari tadi. Misalnya saya masih ambil yang kafe tadi, lihat ada berapa cabang kafenya, berarti harus dibuat online, berarti harus ada server, penentuan servernya, kapasitasnya seperti apa, database-nya. Disinilah planning mulai direncanakan. Terus tadi mintanya seperti apa? Mintanya harus pakai tablet ya, tablet dan PC. Oh, berarti kita akan bikin dua platform. Dua platform ada apa? Ada platform Android atau platform mobile gitu ya. Ada juga platform untuk si web atau untuk desktop atau PC. Nah, di sini planning ditentukan, terus digambarkan alur proses yang terjadi, mulai dari misalnya customer memesan, terus memilih pesanannya oleh kasir lalu dikelompokkan sampai keluar tagihan seperti itu ya. Nah, itu digambarkan proses tahapan-tahapan yang terjadi, sistem di sana seperti apa, sampai ke tahapan pembuatan laporan yang terjadi gitu ya, sehingga tahu nih kita mau bikin apa gitu. Di planning ini harus tergambarkan secara jelas dari A sampai Z apa saja yang mau kita buat gitu. Nah, dari sini akan memudahkan proses selanjutnya. Jadi apabila ada yang kurang, ya informasinya kurang, berarti tidak bisa saja dilakukan komunikasi lagi, kembali lagi. Jadi ini nanti tergantung dari case by case yang ada ya.
ada seperti itu. Nah, dari sini juga sudah terlihat ada resikonya ya, pertimbangan resikonya seperti apa, security-nya seperti apa gitu ya. Dan juga ya harus berpikir realistis juga ya, jangan terlalu jauh berpikirnya. Ini berhubungan untuk ke interface-nya, tampilannya agar mudah diakses gitu ya. Terus agar mudah cepat prosesnya. Jadi harus simple, berpikir simple tapi bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Lalu di sini kita menentukan bagaimana kita berusaha bermaksud untuk menjamin kualitasnya, terus mengakomodasi perubahan yang terjadi di sana, dan membuat menelusuri perencanaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan ya, penyesuaian yang diperlukan. Baik, oke. Nah, di tahap planning ini kalau nanti kalian di kerja praktek atau di pembuatan laporan kerja praktek atau di laporan dibuat skripsi, di planning ini harus menghasilkan sebuah perencanaan seperti tabel timeline ya. Tabel timeline di sana ada misalnya proses komunikasi itu digambarkan berapa lama, proses planning berapa lama gitu ya, proses modeling, construction sampai ke deployment itu berapa lama, itu ada timeline-nya. Dan juga menghasilkan sebuah flow map sistem usulan ya. Jadi flow map sistem bukan usulan, flow map sistem berjalan ya. Nah, dari sistem berjalan ini dikembangkan lagi menjadi flow map sistem usulan. Jadi yang sistem berjalan itu adanya di communication tadi ketika pengumpulan informasi. Nah, ketika pengumpulan informasi menciptakan sebuah flow map usulan berjalan. Nah, di planning ini kita menentukan usulannya seperti apa, sistem yang mau dibangun seperti apa, di gambaran secara umum bisa kita buat menggunakan flow map usulan. Nah, dari flow map usulan baru masuklah ke tahap selanjutnya, sudah ada dokumen yang bisa digunakan ke tahap modeling ya. Nah, di sini tahap modeling. Tahap modeling berdasarkan data yang sebelumnya dibuat. Kalau misalnya saya tadi ambil kasus kerja praktek atau skripsi, tahap modeling sangat bergantung kepada flow map usulan yang dibuat di tahap planning ya, dan tahap waktunya, waktu pembuatan modelingnya. Nah, karena di modeling ini diibaratkan tadi saya seperti seorang penjahit ya, dia akan membuat model-model, dia akan membuat pola gitu ya, atau dia akan membuat peta gitu. Peta softwarenya akan seperti apa, loginnya bagaimana, akses ke database-nya gimana, saat proses inputnya seperti apa, outputnya mau seperti apa, di sini dimodelkan. Dari ini juga penggambaran harus detail, makanya biasanya ada beberapa alat yang digunakan seperti UML, itu salah satu alat yang digunakan untuk pemrograman berbasis objek ya. Atau DFD ya, itu biasanya pemrograman yang sederhana yang menggunakan terstruktur, biasanya yang lebih sederhana itu menggunakan DFD. Nah, alat-alat itu yang membantu seorang programmer atau developer software untuk masuk ke tahap selanjutnya ya, yang disebut construction ya. Nah, tahap construction atau ada prinsip-prinsipnya yaitu coding principle, validation principle, dan testing principle. Coding principle dia harus sebaik mungkin menghemat memori dan secepat mungkin dari prosesnya. Terus cara memvalidasi ya sama, dia harus bisa mengakses sebuah database dengan cepat dan baik ya. Di situ pengaturan dari coding SQL-nya harus baik. Dan testing principle, di sini testingnya juga harus lolos. Jadi tidak boleh ada bug atau error yang disebabkan oleh kesalahan coding. Nah, di sini tahap construction. Tahap construction biasanya dilakukan tes oleh internal programming ya. Internal oleh programmer ya, itu biasanya dilakukan oleh internal. Jadi bikin kode, tes, jalan, lanjut, bikin kode coding lagi, tes lagi, jalan lagi. Jadi lebih ke fungsionalnya dulu gitu. Nanti baru ada testing selanjutnya, tahap testingnya. Tahap testing selanjutnya yang dilakukan oleh pihak orang lain atau pihak eksternal, di mana sudut pandang atau objektivitasnya berbeda seperti itu. Nah, di sini juga ada coding principle itu ada proses persiapannya seperti apa. Ya, harus memastikan bahwa kita paham masalahnya tepatnya. Nah, ini kan berhubungan dengan planning yang tadi. Karena kita sudah menentukan
bahasa pemrogramannya, tentu kita akan tahu ruang lingkup permasalahannya seperti apa. Sehingga si planning itu sangat berpengaruh kepada construction di sini. Kalau misalnya belum dilakukan planning, pasti proses konstruksinya bingung. Kita mau bikin apa, sejauh apa si softwarenya, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, lalu di tahap programmingnya ya tentu harus mengikuti algoritma yang sudah dibuat di tahap modeling ya. Algoritma tahap modeling itu menjadi acuan saat terjadi pemrograman. Nah, untuk validasi ini untuk melihat apakah coding berjalan pada saat yang tepat, lalu diujikan untuk pengujian unit, ya memperbaiki kesalahan yang ditemukan dan refactor the code gitu ya. Jadi artinya pengembangan sebuah kode yang dibuat apabila terjadi suatu bug. Jadi divalidasi si perintah ini sebetulnya efektif atau tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti misalnya kita membuat sebuah perintah SQL, tapi si perintah SQL-nya itu ya kadang-kadang malah memberatkan proses pengambilan data. Nah, itu yang harus direview dan ini adalah proses validasi ini di sini. Nah, kalau testing jelas di sini adalah pengujian yang dieksekusi ketika program jadi. Lalu uji kasusnya, ya uji kasusnya seperti apa di testing. Nah, lalu apabila sukses maka akan masuk ke tahap testing selanjutnya yang dilakukan oleh pihak eksternal. Seperti itu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip testing, yaitu semua pengujian harus dilacak dengan kebutuhan pelanggan, harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini berhubungan dengan komunikasi yang sudah dibuat atau planning yang sudah dibuat. Terus pengujian harus direncanakan jauh sebelum memulai pengujian tersebut. Memang harus dari jauh-jauh hari ketika kita membuat planning. Makanya di sini yang diperlukan. Ada satu bagian testing itu di planning ditentukan. Pengujian harus dimulai dari hal yang kecil, the small, dan menuju ke pengujian yang lebih besar, the large. Ya. Jadi mulai dari kasus-kasus kecil, kasus-kasus sederhana, baru ke kasus-kasus yang berat seperti itu. Lalu pengujian yang mendalam adalah suatu hal yang tidak mungkin gitu ya. Pengujian yang mendalam adalah suatu hal yang tidak mungkin. Jadi beberapa case kadang dibatasi ya, dibatasi untuk kemampuan dari si software tersebut gitu. Jadi ada beberapa mungkin kita membayangkan terlalu jauh itu juga tidak baik juga. Jadi harus realistis lah, harus realistis dalam proses testingnya gitu. Oke, yang terakhir adalah deployment principle, ya prinsip dari deployment. Nah, di prinsip deployment di sini ada harapan pelanggan untuk software harus dikelola seperti apa. Terus ada prinsip yang kedua, ada sebuah paket kiriman lengkap harus dirakit dan diuji. Jadi ya tadi software tersebut sudah siap pakai gitu ya. Jadi baru dilakukan proses deployment. Terus yang ketiga prinsipnya dukungan harus tetap ditetapkan sebelum software dikirim. Artinya ada semacam disclaimer dari si developer apabila softwarenya bermasalah, kayak istilahnya kalau kita sebut garansi ya. Nah, garansinya ada nggak? Kalau ada masalah nanti kita akan perbaiki. Nah, itu harus ada dari proses deployment tersebut. Supaya customer-nya merasa yakin apa yang dibelinya itu benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang prinsip keempat, materi instruksi yang tepat harus disiapkan pada end user. Artinya ada user guide-nya gitu, ada user guide-nya gitu. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti apa itu harus dibuat ya. Kalau untuk developer software profesional biasanya menyediakan sebuah dokumentasi ya yang digunakan untuk ya semacam user guide-nya lah, user guide-nya atau help-nya lah itu disediakan biasanya. Nah, terakhir adalah prinsipnya bagi software ya, bug software itu bagi software should be fixed first, delivered later. Jadi nggak dipastikan bahwa ketika dikirim itu tidak ada error. Gitu. Makanya diperlukan proses testing. Sehingga di sini menjadi alasan kenapa proses testing menjadi lebih lama dibandingkan proses deployment-nya. Karena kalau deployment itu sudah proses siap pakai, dan proses maintenance ya, proses maintenance ketika misalnya ada bugs dari customer yang tidak diketahui, yang tidak ditemukan oleh si developer. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi ada semacam garansi dari si developernya untuk menjamin bahwa si software tersebut memang siap digunakan. Baik, materinya sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya saya persilahkan.
Bapak izin bertanya. Oke, silahkan Anita. Kalau misalkan yang tadi bagi yang apa sih? Kalau misalkan di developernya tuh gak ketahuan ngebugnya di mana. Tapi misalkan di customernya tuh ada, itu biasanya tuh karena apa sih Pak? Misalkan karena emang eh, HP-nya nggak support atau misalkan ada kesalahan lain gitu. Ya, betul. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi di sini apa namanya? Ya, di sini disebutkan kalau testingnya itu nggak ketahuan ya ketika pas waktu dari sisi developer, tapi pas waktu di customer malah ketahuan. Nah, di sini sebetulnya banyak faktor ya, banyak faktor biasanya. Tapi di sini betulnya ditentukan oleh planning dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh developer. Karena di situ bisa mengcover hal tersebut. Kalau misalnya masalahnya di support dari hardware, ya berarti dari sisi planningnya masih kurang ya, masih kurang. Tapi kalau misalnya errornya memang tidak diketahui, bukan dari sisi hardware ya, berarti kan kalau dari sisi hardware berarti analisis tentang software requirement-nya masih kurang gitu. Tapi kalau misalnya errornya memang dari sudut pandang, biasanya itu terjadi karena sudut pandang customer dan developer yang berbeda gitu ya. Ya, si developer itu karena dia terfokus dengan algoritma yang ada, terus dengan apa tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, biasanya hal-hal yang apa yang tidak terlihat oleh si developer itu ditemukan oleh si customer. Nah, oleh karena itu seorang developer atau pihak developer itu menyediakan semacam garansi ya. Dari garansi, makanya tadi di deployment itu ada satu prinsip, ada satu jaminan apabila softwarenya tersebut ada yang harus diperbaiki. Makanya ada semacam garansi untuk memperbaiki hal tersebut. Mungkin di situ ya, jawabannya ada di situ. Begitu, Anita. Oh, ya Pak, makasih Pak. Baik, oke, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Pak, Ya, boleh. izin bertanya Pak. Silahkan, Dede. Dede. Ya. Tadi Pak di planning Pak, Ya. kalau kita membuat misalkan beberapa plan, gitu, Pak, beberapa planning, misalkan ada plan A, ada plan B Pak, gitu Pak. Ya, betul. Bolehkah Pak kayak gitu Pak? Boleh. Ataupun dimasukkan deskripsi gitu Pak. Jadi ada plan A, timeline-nya juga ada banyak gitu Pak. Bolehkah gitu Pak? Boleh, biasanya boleh. Itu ada biasanya plan B, plan C ya, sampai C lah biasanya sampai 3 planning ya. Nah, tergantung case-nya gitu ya. Tergantung kasus dari si softwarenya gitu. Nah, biasanya kalau cukup dengan satu plan ya nggak masalah, tapi memang harus ada istilahnya backup plan ya. Nah, ya itu diperbolehkan. Justru itu harus ada, backup plan itu harus ada. Karena untuk menjamin keberhasilan si software itu bisa dibuat dengan baik gitu. Kalau misalnya error seperti apa gitu ya. Berarti harus ada backup plan. Begitu, Dek. Dek. Oke, Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan. Ya. Saya melihat ada program Pak, kalau ada program beta gitu Pak, program-program beta Pak. Itu yang diharapkan developernya apa itu Pak? Oleh program beta Pak. Nah, program beta itu sebetulnya program yang sudah lulus dari testing internal. Gitu. Jadi testing internalnya udah beres nih. Tinggal dites ke customer biasanya. Nah, jadi kalau ke testing customer itu atau testing yang dilakukan oleh pihak eksternal. Nah, itu kalau itu lolos ya berhasil dalam jangka waktu biasanya 3 sampai 6 bulan gitu ya. Itu udah masuk ke versi alfanya seperti itu. Gitu deh. Jadi kalau software beta itu berarti software yang baru dites oleh internal aja, kalangan internal. Gitu. Itu betanya Pak ada batasan waktunya Pak apa bebas Pak? Nah, kalau masalah beta itu tergantung dari balik lagi ke perjanjian kerjasama ya, perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan customer. Ya tergantung softwarenya juga ya. Kalau softwarenya free kan bebas ya, dia bebas-bebas aja mau ngasih jangka waktu berapa lama gitu.
Tapi biasanya itu nggak terlalu lama ya. Kalau terlalu lama juga nanti softwarenya kapan mau jadi alfanya gitu kan ya. Nah, paling tidak biasanya 3 bulan ya. Paling tiga untuk testing menjadi alfa itu jadi 3 bulan, sekitar 3 bulan lah. Karena masa 3 bulan itu masa ketika penyesuaian penggunaan si software tersebut. Seperti itu sih biasanya. Atau ada juga yang 1 bulan kalau memang software dilihat dari softwarenya juga ya. Kalau softwarenya sederhana, mungkin nggak akan terlalu lama proses betanya. Tapi kalau softwarenya kompleks ya, misalnya menangani sebuah corporate besar, wah itu harus benar-benar diperhitungkan masa betanya berapa lama gitu. Paling tidak 3 bulan untuk testing di customernya. Nah seperti itu. Jadi tergantung case-nya juga gitu. Case by case juga sih sebetulnya ya. Tidak bisa ada ukuran seperti apa. Cuman kita bisa ngambil apa namanya umum lah ya. Umumnya itu biasanya sekitar 3 bulanan lah. Kalau misalnya untuk software yang besar ya. Gitu. Seperti itu, Dedek. Kalau di program beta yang program-program yang gratis Pak itu Pak, itu dia berharap masukan dari customer atau bagaimana Pak? Nah, program gratis itu biasanya yang open source ya? Maksudnya itu bukan? Iya Pak. Nah, oke. Jadi kalau open source ini sudut pandangnya beda ya, gitu. Sudut pandangnya beda. Jadi kalau yang open source itu memang source-nya diberikan ke semuanya gitu, semua orangnya. Dan itu tidak ada hak ini gitu, tidak ada hak, tidak bisa diklaim sebagai hak orang lain gitu ya, karena memang labelnya sudah open source gitu. Kalau open source berarti bebas gitu. Nah, feedback yang diharapkan apa? Ketika open source itu berarti melibatkan seluruh programmer di seluruh dunia dan pengguna dan programmer gitu ya. Jadi yang melakukan testingnya tuh seluruh orang yang bisa mengakses software tersebut. Nah, jadi yang diikutsertakan itu adalah si programmer seluruh dunia gitu. Nah, feedback yang diterima apa, yang diharapkan ya jelas masukan ya, masukan dari si penggunanya seperti apa gitu. Pasti dia bikin forum atau bikin semacam feedback gitu. Untuk mengukur si softwarenya ini sejauh mana bisa bagus. Atau kadang-kadang kalau misalnya yang nge-reviewnya programmer, dia mungkin akan memperbaiki programnya. Ini programnya bagusnya pakai script seperti ini, dikembangkan lagi gitu. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Red Hat Linux ya. Pernah dengar Red Hat Linux? Nah, Red Hat Linux itu sekarang udah berbayar gitu. Kalau dulu belum, masih gratisan karena masih masa pengembangan gitu. Karena memang sudah sukses di pasaran, banyak yang menggunakan, perusahaan sudah banyak, feedbacknya bagus, akhirnya berbayar gitu ya, dan berbayar dan memang digunakan di corporate besar seperti itu. Memang ujungnya si open source bisa jadi berbayar kalau memang dia dilihat dari kepenggunaan yang sangat luas ya, seperti itu. Begitu, Dedek, mungkin penjelasannya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Cukup jelas Pak. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya tentang software engineering, tahapan-tahapannya? Izin bertanya, Pak. Silahkan, dari Rani. Dalam tahapan pembuatan software itu kan ada langkah pengujian black box testing ya, Pak ya? Gimana? Coba. Nah, untuk itu tuh apa dalam tahapan pembuatan software itu ya, ada langkah pengujian black box testing, ya. Pak. Iya. Nah, Black box, ya. Itu tuh maksudnya black box testing itu apa maksudnya dan apakah mempunyai peranan penting Pak dalam tahapan pembuatan software? Terima kasih. Oke, terima kasih Rani. Bagus ya pertanyaannya. Apa itu yang dimaksud dengan black box testing? Nah, black box testing itu adalah salah satu cara ya, salah satu metode untuk menguji sebuah software, gitu, untuk menguji sebuah aplikasi. Jadi metodenya itu macam-macam. Salah satunya black box. Ada juga white box ya. Lawannya black box ya white box itu. Nah, kalau dari sisi black box itu berada di proses
setelah construction ya. Setelah construction selesai itu melakukan software testing menggunakan black box testing. Kalau menggunakan metodenya black box ya. Kalau white box beda lagi pendekatannya. Kalau yang black box testing itu ya susah amat ya ngomongnya ya, black box text. Ya itulah black box testing ya. Agak repot belibet ini ngomonginnya. Nah, itu proses yang lebih menekankan kepada tahapan-tahapan fungsional. Jadi fungsionalnya dilihat satu-satu proses-prosesnya. Jadi mulai dari, kalau dari software itu dibikin requirement-nya seperti, oke, tampilan software dimulai dari login. Testing untuk black box pertama dia akan melakukan fungsional dari loginnya. Berhasil tidak login? Kalau login berhasil, nanti oke di checklist ini berhasil. Terus misalnya kalau salah password, itu akan mengeluarkan pesan atau tidak. Kalau berhasil, checklist lagi seperti itu. Nah, itu tahapan black box testing. Terus misalnya masuk, login sudah berhasil masuk, atau misalnya ada 3 kali salah menggunakan password akan seperti apa? Berhasil di blok, checklist lagi berhasil di blok gitu. Nah, jadi tahapan-tahapan atau fungsional-fungsional software itu dites satu-satu ya, dites satu-satu. Nah, itu yang disebut dengan istilahnya black box testing. Jadi dia tidak lebih ke fungsionalnya tanpa mengesampingkan dari sisi tampilan gitu ya. Dari sisi tampilannya tidak dinilai, tapi dari sisi fungsionalnya gitu, lebih ke fungsionalnya. Nah, seperti itu Rani ya. Dan apakah benar maksudnya penting tidak ya? Penting karena ini masuk ke dalam tahapan testing gitu. Nanti tinggal dipilih saja mau pakai testingnya black box atau white box. Biasanya setelah black box dilanjutkan ke white box sih, biasanya kayak gitu. Atau enggak sama sekali. Hanya white box black box aja kadang-kadang seperti itu. Begitu ya, Rani ya? Siapa? Terima kasih. Oke, karena memang sering sih kalau dilihat di skripsi gitu ya, atau di laporan tugas saya, di laporan kerja praktek itu pasti ada ya, kayak pengujian menggunakan black box testing, yaitu sebetulnya lebih ke pengujian fungsional seperti itulah. Itu nanti bisa digunakan kok ketika kalian nyusun ya, pasti digunakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Masih ada waktu panjang. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita screenshot dulu yuk yang hadir sekarang. Silahkan di open kameranya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya save dulu. Komputer saya lemot nih sebentar. Pak? Ya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Saya pernah mendengar kasus, Pak, ada satu game gitu, Pak. Jadi developernya itu Pak lepas tangan, Pak, gara-gara bangkrut, Pak. Gara-gara bangkrut. Oh, gitu. Tapi jadi gamenya itu dikasih ke komunitas, Pak. Tapi jadi masih aktif itu gamenya. Itu gimana Pak ngelolanya, Pak, itu Pak? Kalau komunitas itu, Pak? Nah, kalau itu sih sebetulnya seperti nasibnya ya seperti jadi software open source jadinya gitu. Silahkan dikelola oleh komunitas, dilakukan secara bebas karena mungkin mereka tidak sanggup lagi untuk melakukan pengembangan ya. Nah, kalau sudah ada disclaimer seperti itu berarti
komunitas memiliki bukan memiliki hak ya. Jadi bisa melakukan modifikasi atau bisa menggunakan software tersebut secara bebas begitu, seperti itu. Ya, karena kan biasanya kalau pengembangan software membutuhkan biaya, tapi kalau untuk dilempar ke komunitas ya berarti ya rubah labelnya mungkin dari yang level berbayar menjadi open source seperti itu. Ya kalau open source sih bebas ya. Kadang-kadang si developernya juga udah nggak ada, tapi softwarenya masih ada. Karena mungkin nggak dapat informasi dari si open source-nya. Banyak ya software yang kayak gitu juga gitu. Jadi udah aja bikin software, terus dilepas, bisa seperti itu. Gitu deh ya. Jadi ngelolanya itu bareng-bareng ya Pak? Iya, biasanya kalau udah ada disclaimer, oke silakan dikelola oleh komunitas. Nah, udah berarti karena komunitas itu berbentuk sebuah komunitas ya, seperti organisasi yang bebas kan, komunitas itu tidak terikat. Ya, berarti diserahkan oleh komunitas. Mereka yang melakukan pengembangannya, softwarenya mau dibikin apa ya, berarti di komunitas itu harus ada programmer kayak gitu ya. Yang istilahnya melakukan hal tersebut hanya untuk kesenangan aja jadinya gitu, tanpa dikomersilkan gitu. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, oke. Pak, Ya, silahkan Panji. kalau mengenai game Axie Infinity itu Pak, Apa tuh? Saya belum pernah dengar. Udah lama saya nggak main game nih. oh, jadi Apa tuh game apa? aplikasinya, Pak, yang bisa menghasilkan uang juga Pak. Hmm. Jadi sebelum kita kan kayak bikin akun, ya Terus? lumayan lah, pakai uang juga kan bikin akunnya. Hmm. Jadi di game itu tuh kita kayak yang ngumpulin sesuatu, SLP kalau nggak salah namanya tuh, kita dijual lagi gitu, Terus? bisa menghasilkan uang. Itu menggunakan sistem kayak gimana Pak? Jadi si yang punya aplikasi itu bisa ngasih uang gitu Pak ke yang pemainnya gitu. Ini saya nggak tahu ya, tapi mungkin kasusnya sama lah dengan game online kan berarti ini ya, tipenya ya. Ya game online Pak itu Pak. Berarti ya mungkin kasusnya samalah dengan dulu waktu saya masih main game online. Jadi kan biasanya di sebuah game itu ada ini kan, ada sesuatu hal yang langka gitu, yang rare gitu kan ya. Nah, terus membutuhkan uang membutuhkan uang di game tersebut gitu. Nah, biasanya dulu nih ya waktu zaman saya waktu awal itu bisa bertransaksi langsung gitu, bertransaksi langsung dengan orang yang memiliki item tersebut. Jadi kita beli, tapi belinya ya jelas pakai uang ya, transfer gitu, transfer ke rekeningnya. Udah itu baru si itemnya ditransferkan ketika bermain game gitu, bermain game seperti itu. Ya itu sebetulnya sih kreativitas ya, sebetulnya kreativitas yang diciptakan oleh gamers sebetulnya dari dulu tuh gitu. Kan fasilitas di gamenya nggak ada gitu, fasilitas di gamenya nggak ada untuk transfer dana atau segala macam. Tapi makin ke sini ternyata ini jadi semacam lahan bisnis gitu ya, jadi lahan bisnis sehingga ada beberapa developer game juga memfasilitasi hal tersebut. Nah, bisa ya diintegrasikan seperti itu. Tapi memang ada yang langsung, mungkin yang ini ada fasilitasnya untuk masukin rekening atau enggak di game ini? Saya nggak begitu tahu juga Pak, soalnya tidak main kayak gitu Pak. Nah, Tidak itu dia, pernah. makanya harus dilihat. Kan kalau misalnya kayak game online yang sebelumnya juga gitu kan, biasanya sih itu gamers-gamers yang lagi nyari itemnya susah gitu ya, terus perlu per berapa bulan gitu untuk melakukan hunting gitu. Sekalinya dapat kan itu berharga. Nah, orang kan kadang-kadang pengen bolehlah dibeli berapa juta gitu ya. Ya, itu akhirnya jadi lahan bisnis dan itu terjadi gitu, terjadi dan herannya ada yang mau beli ya, padahal itu hanya sebatas kesenangannya. Mungkin itu batasan kesenangannya di situlah, seperti itu. Gitu ya kalau untuk game online. Ada yang Oke, baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sekarang kan banyak sekali ya, game online itu banyak sekali. Karena yang dipakai itu adalah si konsep komunitasnya gitu, komunitasnya. Sangat masif gitu. Jadi ya memang harus perlu bagus ngefilternya ketika kita bermain game online. Karena ada yang positif, kadang-kadang
kalau terlalu berlebihan juga jadi negatif ya hasilnya gitu. Ya, yang namanya game gitu ya, itu sebuah kesenangan aja sebetulnya ya. Ya, tapi kalau bisa menghasilkan uang kenapa enggak? Tapi jangan berlebihan juga gitu. Ini saja apa sewajarnya saja seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita diskusi saja. Baik, apakah ada lagi? Ya. Kelompok, Pak. Oke, silakan Dewi, gimana kelompoknya? Jadi kan kita teh bikin software gitu ya Pak, apa gimana? Enggak, jadi gini, ini saya kasih info aja ya. Jadi untuk nanti UTS kan dikerjakan kelompok take home ya. Nah, dikerjakan take home. Kalau RPL itu tidak membuat software, tapi membuat modelingnya gitu. Modeling sebuah software. Nah, cuma yang perlu didiskusikan itu adalah topiknya. Nah, jadi topiknya tidak boleh sama. Misalnya, contoh ya, misalnya Dewi membahas tentang modeling sebuah klinik gitu. Nah, dengan kelompok lain itu nggak boleh ada yang sama, pakai klinik juga. Berarti yang lain misalnya boleh mengambil masalah seperti rental mobil, itu seperti apa modelingnya, nah seperti itu. Nah, nanti kan di UTS itu yang dikumpulkan itu ya si software requirement-nya dan modeling tahap awal gitu. Nah, itu yang pertama ya, itu terus nanti si kelompok ini juga digunakan ketika UAS. Jadi si kelompok ini hanya UAS dan UTS aja, UTS dan UAS aja ya. Jadi kalau yang tugas-tugas mandiri itu memang untuk melekat ke mandiri. Nah, kalau yang nanti UAS itu sama. Jadi kita membangun si software requirement sampai ya dari mulai tahap modeling sampai menjadi proses modelingnya selesai, tapi tidak sampai ke construction gitu, sampai modeling aja. Nah, formatnya mirip seperti ini apa namanya? Laporan kerja praktek lah. Jadi nanti akan menghasilkan sebuah laporan software gitu, laporan apa namanya software requirement dan modeling dari si software itu sendiri, dokumentasi software lah ya. Nah, itu untuk UAS, tapi di UAS itu dipresentasikan gitu. Jadi dipresentasikan dulu, nanti ada nilai presentasinya gitu ya. Makanya di tiga pertemuan terakhir itu kita akan gunakan untuk presentasi di sini. Mungkin nggak akan lama sih presentasinya karena kan di sini berbeda dengan kemarin ya pemrograman web. Kalau pemrograman web kan itu melihat codingnya seperti apa sejauh itu, makanya harus diperlukan buat video supaya lebih durasinya lebih fleksibel. Tapi kalau yang ini saya pastikan sih mungkin sekitar 10 menit itu sudah selesai untuk presentasinya karena memang pembahasannya mungkin tidak terlalu jauh karena poin-poinnya saja yang dikemukakan seperti itu ya. Itu gambaran awal lah ya, gambaran mungkin nanti presentasinya ya maksimal 15 menit lah maksimal, tapi sebaiknya 10 menit sudah selesai seperti itu. Begitu Dewi, ada lagi yang mau ditanya? Jadi lebih ke pemodelannya gitu ya Pak? Betul, lebih ke pemodelannya. Jadi ke UML-nya lah ya, ke UML-nya. Jadi kalau bikin UML-nya kan UML itu kan nanti belajar use case, terus belajar activity diagram gitu ya, skenario diagram, terus ada sequence ya. Nah, sampai ke kelas diagram. Nah, itu target di semester kita ini. Jadi satu semester ini kita bisa merancang UML-nya, pemodelannya gitu. Karena kan tahap construction-nya kan sudah pernah dipelajari. Jadi kalau untuk pembuatan software-nya kan di mata kuliah pemrograman. Jadi sekarang lebih ke pemodelannya. Begitu. Ya Pak, makasih. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan. Nah, memang mata kuliah RPL ini sebagai dasar kalian nanti
ketika menyusun skripsi ya, ketika menyusun skripsi, ketika menyusun laporan kerja praktek, terutama di bagian pemodelannya, modelingnya. Makanya di sini saya buat ya di testing karena nanti presentasi itu seperti simulasi kalian sidang gitu. Ya, simulasi kalian sidang itu seperti apa. Jadi nanti ada semacam pembiasaan ya ketika kalian membuat sebuah software, modeling software itu bisa lebih terbiasa lah. Jadi nggak terlalu kaget ketika pas waktu langsung KP harus bikin apa aja. Gitu. Apalagi langsung skripsi ya, nanti kan waktunya itu kan lumayan terasa singkat kalau misalnya kita tidak kerjakan secara serius ya. Karena banyak juga ya mahasiswa yang akhirnya terpaksa harus mengambil semester lagi ya karena memang terlambat dalam penyusunan skripsi. Nah, biasanya itu kelemahannya di planningnya. Nah, itu makanya harus hati-hati ya di planning itu harus benar-benar diterapkan. Jadi jangan hanya di atas kertas gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Apa sudah cukup jelas materinya untuk malam hari ini? Baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya cukupkan saja ya materinya malam hari ini. Sebenarnya sudah cukup juga. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas silahkan tanyakan ya. Bebas ya, silahkan tanyakan. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya ya kita tutup saja ya kuliahnya gitu supaya nanti kita bisa lanjut lagi ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Saya tutup saja materi untuk malam hari ini. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Ya, semoga materi yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan nanti untuk bekal kalian pembuatan skripsi atau laporan kerja praktek ya. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya close ya. Terima kasih.